betapa menderitanya, betapa susahnya, betapa takutnya, takut mati, takut bendera putih, takut siaran kematian, takut orang meninggal, takut corona, takut sakit berat, takut stroke, takut stres, takut gila. Ya Allah, luar biasa, sangat luar biasa. Ya kan? Ambulan juga takut, burung ini takut, burung itu takut. Nah itu, semua itu mengalaminya, saya mengalaminya. Tidak semua orang mengalaminya, tapi saya mengalaminya, saya tahu persis apa yang kalian rasakan. Kapan saya itu, apakah saya bisa sembuh? Bisa teman-teman, pasti bisa. Wah, saya itu kemarin mimpi gigi saya copot misalnya. Itu kenapa ya? Lah nanti ada yang meramal. Di dalam grup, apalagi di dalam grup, kan banyak orang yang tidak tahu ilmunya, banyak yang banyak ilmunya, yang pintar-pintar sebenarnya juga banyak. Itu ada yang menjawab, wah kalau kalian mimpi gigi copot itu pertanda kalian seperti ini. Itu akan memperparah ansi kalian. Ingat itu, nggak boleh pertanyaan jebakan seperti itu, jangan dilakukan. Sebagai contoh, misalnya yang pertama itu, yang kedua misalnya contohnya begini, teman-teman, saya itu tangan saya itu kukunya pucat-pucat. Ini katanya ini tanda-tanda kematian. Apa benar teman-teman? Nah, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan jebakan. Seandainya ada yang menjawab, ya itu pertanda kematian seperti itu, kalian akan makin stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolawat sebentar teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Bagi yang masih sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Wabil khusus semua sahabat channel Tombo Ati, mudah-mudahan kalian segera disembuhkan. Bagi yang masih sakit, kita doakan Allahumma rabbana syihadi bil ba'sya isyu'an syafi la syifa ila syifa la yugadiru syafama. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan solehan, insyaallah digolongkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Tombo Ati dimanapun berada, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar menjadi keluarga kita, menjadi anggota channel Tombo Ati, dan kita akan saling mengingatkan di dalam kebaikan, wa tawassobil haq wa tawassobis sabr, dan kita akan insya Allah lebih baik lagi ke depannya, karena menjadi orang yang anxiety atau psikosomatis itu suatu yang luar biasa, tidak semua diberikan kepada kita semua. Lah kita mengalaminya ya, saya juga mengalaminya hampir 2 tahun, bahkan 2 tahunan lebih ya juga. Kalau rasa-rasanya itu kan masih ada sampai 2 tahun lebih itu. Nah, dan itu teman-teman, bagi yang masih mengalami, kalian jangan khawatir, pasti kalian segera disembuhkan. Silahkan subscribe dulu, subscribe. Saya doakan kalian cepat sembuh. Setiap hari saya mendoakan anggota channel Tombo Ati. Anggota channel Tombo Ati itu siapa? Anggota atau yang melihat channel Tombo Ati dan subscribe, itu akan menjadi anggota channel Tombo Ati. Kalian subscribe, ini tombol merah menjadi abu-abu. Setelah itu kan ada loncengnya aktifkan, agar kalian setiap ada motivasi atau video baru dari saya, kalian akan mendapatkannya. Dan insya Allah video-video itu akan membuat kalian lebih seger, lebih termotivasi, lebih semangat lagi. Yang tadinya loyo, bangkit lagi. Tidak semua mengalami ini. Dokter pun tidak tahu teman-teman. Dokter, ya meskipun ilmunya tahu sih, tapi kalau tidak mengalami ini, ya Allah, mana tahu teman-teman. Kita yang mengalami ini teman-teman, betapa menderitanya, betapa susahnya, betapa takutnya, takut mati, takut bendera putih, takut siaran kematian, takut orang meninggal, takut corona, takut sakit berat, takut stroke, takut stres, takut gila. Ya Allah, luar biasa, sangat luar biasa. Ya kan?
Bulan juga takut, burung ini takut, burung itu takut. Nah itu, semua itu mengalaminya, saya mengalaminya. Tidak semua orang mengalaminya, tapi saya mengalaminya, saya tahu persis apa yang kalian rasakan. Kapan saya itu, apakah saya bisa sembuh? Bisa teman-teman, pasti bisa. Saya bisa. Yang penting bisa mengelola cara makannya, cara hidup sehatnya, cara berpikirnya, terus ditambah tauhidnya. Nah itu 3C, 1T, dan praktekan. Nah, seperti apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya teman-teman, itu jelas dan jelas. Daripada bingung, kalian praktekkan. Mulai dari bangun tidur, mulai berjemur, mulai sholat duha, mulai sholat hajat, sholat sunnah, dan lain sebagainya, sampai ru'yahnya, sampai makannya seperti apa, sampai berpikirnya seperti apa. Dan hindari ini teman-teman. Saya pada kesempatan ini sebenarnya saya akan membahas tentang sesuatu hal yang membuat ansinya semakin parah atau psikosomatisnya semakin parah. Biasanya kembungnya sudah nggak ada, biasanya perutnya sudah nggak ada. Maksudnya ini ya, sakit perutnya sudah nggak ada, tapi tinggal kelayangannya, tinggal mengganjalnya, tinggal di sini kaku-kakunya. Nah itu mulai sembuh sebenarnya, tapi masih dipicu dengan pemikiran-pemikiran yang negatif yang masih susah dilupakan itu teman-teman. Jangan menjebak diri kalian. Maksudnya menjebak diri kalian seperti apa? Jangan tanya yang tidak ada manfaatnya. Bahkan itu jebakan buat kalian. Kalian boleh mau nge-group. Di grup ini boleh mau di grup apalah, di grup anxiety atau di grup psikosomatis atau di grup asam lambung. Boleh Instagram, WA, grup WA. Boleh mau ikut grup apa saja boleh teman-teman. Silahkan, itu namanya silaturahmi. Barang siapa silaturahmi akan mendatangkan rezeki, menambah umur panjang, dan akan semakin baik lagi. Nah, tapi kita juga harus pandai-pandai. Maksudnya pandai-pandai apa? Jangan kalau bertanya di grup, jangan membuat pertanyaan jebakan. Sebagai contoh, satu ini ingat. Masalah mimpi buruk teman-teman. Di dalam Islam, dalam hadis disampaikan, saya mendengar dari guru saya juga menyampaikan seperti ini. Kalau kalian mimpi buruk, jangan sekali-kali kalian ceritakan kepada seseorang. Dalam Islam nggak boleh teman-teman. Karena kalau itu sampai didengar orang yang tidak suka, atau didengar orang yang mendengarkan cerita kita, dan itu meramalkan keburukan, itu akan mengganggu pikiran kalian dan itu bisa terjadi. Ya, bagi contoh, misalnya kita itu sedang bermimpi apa yang buruk, kita ceritakan, wah saya itu kemarin mimpi gigi saya copot misalnya, itu kenapa ya? Lah nanti ada yang meramal di dalam grup, apalagi di dalam grup kan banyak orang yang tidak tahu ilmunya, banyak yang banyak ilmunya, yang pintar-pintar sebenarnya juga banyak. Itu ada yang menjawab, wah kalau kalian mimpi gigi copot itu pertanda kalian seperti ini. Itu akan memperparah ansi kalian. Ingat itu, nggak boleh. Pertanyaan jebakan seperti itu jangan dilakukan. Ya sebentar ya, ini baru azan, kita stop dulu teman-teman. Ya sekali lagi, kalian jangan membuat pertanyaan jebakan seperti itu. Ya, kalau seandainya kalian itu dibilang, misalnya ya, pertanyaan, saya seperti itu, nanti bagaimana teman-teman? Dijawab di bawahnya, oh itu tandanya kalian akan seperti ini. Nah, kalau yang menjawab itu seperti itu, kan ansi kalian akan semakin parah. Wah, saya begini. Nah, tapi kalau kalian itu tanya kepada orang yang misalnya kiai, misalnya orang yang kalian percaya dan itu sekiranya akan memberitahu hal yang baik, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau disampaikan di grup atau disampaikan ini, ya mohon maaf teman-teman, saya mohon jangan dulu seperti itu. Sebagai contoh, misalnya yang pertama itu, yang kedua misalnya contohnya begini, teman-teman, saya itu tangan saya itu kukunya pucat-pucat. Ini katanya ini tanda-tanda kematian. Apa benar teman-teman? Nah, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan jebakan.
Seandainya ada yang menjawab, ya itu pertanda kematian seperti itu, kalian akan semakin stres. Jadi jangan bertanya yang menjebak diri kalian, atau jangan menggali lubang di depan kalian akan berjalan. Nanti kalian bisa tercebur di situ. Ingat itu teman-teman. Kalau saya ini seperti ini, telinga saya itu rasanya kaku-kaku atau berdenging terus, itu tanda-tanda kematian teman-teman. Apa itu benar? Jangan bertanya seperti itu, meskipun sebenarnya itu tidak benar. Tapi seandainya ada yang menjawab, ya benar itu tanda-tanda kematian seperti itu, kalian akan semakin stres teman-teman. Kalian akan semakin bingung, anxiety akan semakin parah, cemasnya ini, depresinya akan semakin parah. Daripada tanya seperti itu, lihat saja video-video saya sebelumnya. Oh, saya telinga berdenging itu seperti itu loh. Oh, diapakan terapinya, dipraktekkan tangannya di titik lambungnya seperti apa. Di ini. Mulai dari bangun tidur sampai tertidur, sampai bangun tidur, sampai tertidur, sampai bangun tidur, sampai tertidur. Sudah saya sampaikan berkali-kali. Bahkan cara berdoanya yang mujarab dari Rasulullah juga saya sampaikan. Ru'yahnya, cara bacanya bagaimana untuk melindungi diri kalian, keluarga kalian, lingkungan kalian. Itu bagaimana. Itu sudah saya sampaikan. Ayo teman-teman, bangkit. Jangan membuat pertanyaan-pertanyaan jebakan. Kayak gitu. Terus berpikir yang negatif itu memang susah diingat, susah dilupakan. Tapi kalau kalian itu semakin memancing hal-hal yang tidak produktif untuk kesembuhan kalian, misalnya kalian ya seperti itu tadi, pokoknya yang sekiranya berbau positif itu hindari. Pertanyaan jebakan yang pertama. Yang kedua, hindari dulu berita buruk. Ya. Hindari dulu berita buruk. Entah itu berita apa. Jadi belajar cuek. Kalau memang sudah masuk, ya udah biarin aja lah. Corona yang meninggal sekarang, ya udah nggak usah diurus. Oh, sekarang ini di kecamatan kita ini ada yang corona ini. Biarin. Saya nggak peduli. Itu urusan Allah, bukan urusanku. Aku mau ngurus diriku sendiri, belajar untuk memperbaiki diri sebaik-baiknya. Insya Allah aku akan diridhoi Allah. Seperti itu. Biarin aja. Ya, berita-berita buruk hindari dulu. Nah, berita kriminal termasuk berita buruk, teman-teman. Berita kriminal. Kalau kalian masuk di grup, ada uploadan yang sekiranya itu menambah ansinya meningkat, abaikan. Boleh masuk di grup, itu boleh, sekali lagi boleh, bagus. Grupnya juga bagus. Kalau misalnya anxiety itu bagus, saling mensupport. Adminnya juga hebat, bagus. Terima kasih admin, kayak gitu, yang sudah membuat teman-teman semakin semangat kayak itu ya. Bagus. Tapi kalau ada uploadan yang tidak baik, ya admin mohon juga untuk menyeleksi juga sih kayak gitu. Nah, karena orang yang ansi itu sangat sensitif sekali. Saya mengalaminya. Berita buruk. Hindari pertanyaan jebakan. Yang kedua, hindari berita buruk. Terus apalagi ya? Pokoknya intinya kalian jangan membuat kalian semakin parah anxiety-nya. Kalau kalian sudah bisa memanage pikirannya, sudah bisa mengelola pikirannya, insya Allah cara berpikirnya sudah baik, sudah kembali, alam bawah sadarnya sudah berubah, kembali normal. Karena kita juga sering memberi masukan-masukan yang positif. Nah itu, insya Allah kalian akan segera sembuh. Nah, teman-teman, ini yang ketiga, selain kalian itu menghindari pertanyaan jebakan, jangan membuat pertanyaan jebakan. Yang kedua, menghindari berita buruk. Yang ketiga, berprasangka yang positif, jangan negatif. Karena Allah itu menakdirkan kita sesuai prasangka hambanya. Kalau prasangka kita baik, ya akan terjadi baik. Sebagai contoh, saya kok kelayangan, ini saya baik-baik saja kan? Nah, itu sering yang ditanyakan oleh yang kena ansi seperti itu. Misalnya, Mas, saya itu dada saya itu nyesek, terus saya itu
berdebar-debar kencang itu jantungnya, itu baik-baik saja kan? Misalnya kalau tanyanya sama saya, insya Allah saya akan memberi motivasi, baik-baik saja. Saya mengalaminya, teman-teman, saya mengalaminya seperti itu. Bahkan jantungnya seperti petir rasanya, dia mengalaminya seperti itu, teman-teman. Kalau saya sudah bilang seperti itu, insya Allah kalian akan semakin, oh ternyata nggak apa-apa. Tapi kalau pertanyaan itu salah, kepada orang yang tidak bertanggung jawab, atau pada para yang memanfaatkan sakit kalian. Ada loh yang memanfaatkan sakit kalian, misalnya penjual obat. Itu berbahaya, kalau tidak diobati itu berbahaya. Lah kayak gitu, itu hindari dulu. Oh, itu nggak tahu ansi seperti itu. Ini sakit lambung kalau didiamkan nanti akan menjalar ke ginjal. Ini sakit lambung kalau didiamkan akan ke jantung. Ini sakit lambung kalau dibiarkan akan ke liver dan lain sebagainya. Itu yang tidak tahu anxiety, cara memotivasinya seperti itu. Tapi kalau orang yang pernah mengalami anxiety, tidak akan seperti itu cara motivasinya. Karena itu salah satu membuat semakin stres kalau mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu. Teman-teman, saya sangat-sangat mengerti kalian. Silahkan subscribe yang belum subscribe. Kita akan menjadi keluarga. Kita akan saling mensupport, saling menasihati. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Ingat mengingatkan di dalam kebaikan. Teman-teman dimanapun berada, saya mohon silahkan dengan sabar, dengan ikhlas kalian menikmati prosesnya. Ikuti terapinya, nikmati prosesnya, dan insya Allah akan segera disembuhkan. Silahkan ikuti dari TV1 atau video pertama sampai selesai perlahan. Minimal kalian mengikutinya itu dari video pertama itu urut sampai video ke-20 atau 25. Setelah itu nanti bisa diulang-ulang kembali atau langsung ke video yang keberapa yang dipilih kira-kiranya pas. Tapi minimal kalian mengikuti urut itu 1 sampai 25 itu diurut dulu. Oh seperti itu ya. Oh saya harus begini ya, saya harus begini. Silahkan. Cara pijatnya bagaimana? Itu sudah ada semua, teman-teman. Cara makannya bagaimana? Cara minum obatnya saya nggak membatasi. Kalian mau pakai herbal apa? Saya sudah di dalam video sebelumnya juga saya sudah sampaikan. Ada kunyit, ada garut, ada kanji, ada yang pakai daun apa itu sudah saya sampaikan. Dan kalian sudah mempraktekkan banyak sekali. Tapi kalau pikiran kalian belum dibenahi, cara berpikirnya belum benar, mindsetnya masih salah, minum obat apa saja susah sembuhnya, teman-teman. Tapi kalau kalian sudah pasrahkan, sudah mentok inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, kuserahkan padamu ya Allah, engkau yang maha menyembuhkan. Wa idza maritu fa huwa yaswin, jika aku sakit engkau yang menyembuhkan. Terserahmu ya Allah, intinya aku masih bisa bernapas, alhamdulillah. Aku akan menikmati ini, aku akan beribadah kepadamu lebih khusyuk lagi, lebih berusaha untuk lebih dekat lagi. Seperti itu. Nanti Allah akan menyembuhkan. Nah setelah itu kalian minum obat apa saja. Dari dokter boleh. Saya nggak melarang kalian ke dokter. Mau ke dokter silakan. Mau ke terapi silakan. Ke hipnoterapi silakan. Ke tukang ruqyah silakan. Kemanapun silakan, itu wasilah. Asal jangan ke musyrik, jangan ke syirik, jangan ke yang tidak jalurnya kepada Allah. Ya teman-teman, mari kita bersama-sama untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, saling mengingatkan, jadi keluarga. Sekali lagi silahkan subscribe, dan kita insya Allah akan segera disembuhkan oleh Allah. Bagi yang sudah sehat akan disemangatkan, akan lebih semangat lagi, dan kalian akan membantu teman-teman yang lain juga kasihan yang mengalami seperti kita. Bercita-citalah untuk bermanfaat meskipun hanya sedikit, minimal untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk agama dan negara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bagi sahabatku channel Tombo Ati dimanapun berada, kami berdoa bersama-sama di sini ya Allah, agar Engkau mengangkat sakit kami. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Qul huwal ladzina amanu hudaw wa shifaa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Ya Allah, Allahumma rabbana syadi bil ba'sya iswi anta syafi la shifaa ila shifaa la yughadiru saqama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasyir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.